cerita kontrak kuliah aja nih, bahwa kita ingin membangun kemampuan teman-teman dalam merencanakan dan mengevaluasi media komunikasi nih. Kan kita paham ya, media komunikasi itu adanya di SMCRE, ada di C, di Channel of Komunikasi kan? Channel, apa di pesan media ini? Tentu adanya di channel ya. Channel itu kalau bapak-bapak sebagai dosen, sebagai peneliti yang menggeluti tentang komunikasi, maka media itu ada di saluran, channel of komunikasi. Nah, nanti saya dibantu oleh Pak Tri dan Bu Krisnarini nih. Jadi udah pas lah nih ada Pak Tri nih. Jadi channel of komunikasi itu kan ada 5 ya. Channel of komunikasi itu ada 5 secara DASKOM, dasar komunikasi, atau secara kombang, komunikasi pembangunan. Karena DASKOM dan kombang ini mata kuliah yang diberikan di S1 ini sebenarnya. Ada banyak buku, silakan aja Anda cari, buku apapun boleh dijadikan referensi, asal referensinya bermutu gitu ya. Jadi di dalam channel of komunikasi itu ada approach of komunikasi, pendekatan komunikasi. Kedua, ada yang namanya method of komunikasi. Banyak metode komunikasi itu sendiri sebenarnya. Kan Anda paham ya, metode itu memperdekat sumber source kepada receiver kita. Itulah yang namanya metode. Nanti ada teknik-teknik tuh kan, bagaimana yang kita ingin coba giring, bagaimana tahapannya, kan? Nanti kita bisa membangun suatu langkah-langkah begitu. Nah, teknik-teknik ini pun adalah memperdekatkan kerja si sumber ke receiver supaya lebih membangun apa namanya equal antara sumber dan receiver, dan sudah mulai membangun kesiapan fisik psikis dia berkomunikasi dengan baik. Nah, jadi channel itu kan ada pendekatan komunikasi, ada metode komunikasi, ada teknik komunikasi. Nah, yang keempat ini yang menjadi kita analisis tajam tentang perencanaan dan evaluasinya. Ada yang namanya media komunikasi. Ya kan? Nah, jadi apa saja nih? Nah, secara teori media ini memperdekat memperdekat konten pesan ya kepada receiver. Nah, perlu perencanaan, perlu evaluasi yang sangat rigid supaya media ini betul-betul menjadi media yang kredibel, media yang betul-betul bermutu, media yang betul-betul bisa membangun dengan baik terjalinnya effectiveness komunikasi. Suatu komunikasi dikatakan efektif kalau makna pesan, ya, konsep dasar kita makna pesan. Sharing komunikasi yang dibuat oleh si media itu membangun makna pesan yang sama. Makna pesan yang sama dalam korteks, dalam otak manusia sebagai audien, sebagai publik, ya, media, sebagai kalau yang dikit ya receiver gitu ya, komunikasi itu. Nah, jadi tidak semata-mata bagusnya konten dikemas dengan baik ya, sistematikanya, desainnya gitu kan. Apakah membangun dalam bentuk konten oral, suara, atau tulisan, atau gambar, atau foto, atau macam-macam lah. Yang artistiknya dituntut juga kan lebih baik. Tapi seberapa jauh si media itu harusnya clear. Tidak hanya dibangun kemasan yang bagus ya, substansi konten, tapi konteks dan konteks. Konten dan konteks. Kalau tidak tepat waktu, tidak tepat situasional, tidak kontekstual, tidak bagus juga itu si pesan. Tapi bukan satu-satunya. Sebagus apapun pesan dikemas, ya, tidak memunculkan makna pesan yang sama, maka komunikasi itu menjadi tidak bermutu. Belum terjadi effectiveness komunikasi. Lebih-lebih kalau bermedia. Gitu loh.
Media intrapersonal ada medianya enggak? Ada. Kalau interpersonal ada medianya? Ada. Grup ada medianya? Ada. Komunikasi publik ada medianya? Ada. Komunikasi massa ada medianya? Ada. Hampir semua level komunikasi pasti punya media. Itu saya ingin garis bawahi dulu. Bahwa jangan berpikir media itu adanya pada komunikasi massa. Oh, media itu ada pada komunikasi digital. Tolonglah kita membedakan itu gitu ya. Saya juga ingin mempersempit nanti kalau dia bicara komunikasi massa, bedalah dengan komunikasi digital gitu ya. Kalau Anda bicara media siaran misalnya, apakah radio, apa TV, dia bukan komunikasi dia ada komunikasi massa misalnya kan. Jadi konsep komunikasi massa boleh dimainkan dengan ada bagi saja, ada komunikasi massa cetak, ada komunikasi massa siaran kan. Kalau zaman-zaman bahla ada komunikasi elektronik, non elektronik gitu kan. Kadang-kadang komunikasi cetak, siaran dibagi lagi, ada TV, ada radio misalnya seperti itu. Tapi yang namanya komunikasi digital itu adalah beda kan dengan ada seperti sosmed misalnya, dengan 7 macam yang bisa Anda mainkan. Boleh bermain Instagram, boleh bermain WA, boleh macam-macam. Anda silakan saja bermain itu. Nah, Anda berarti membangun komunikasi digital itu kan antara massa dengan massa. Komunikasi massa sama massa kan enggak. Jadi konsepnya sesuatu yang salah. Kalau Anda anggap media sosial itu adalah komunikasi massa gitu ya, tapi dia adalah komunikasi digital atau new media kalau zaman-zaman dulu ya, mulai 2014 sudah mulai dikenalkan namanya new media. Nah, jadi ini juga tinjauan kita maksud saya. Tinjauan kita. Baik media siaran, radio TV pun boleh bermain dengan digital kan, saat dia menggunakan internet, menggunakan telekomunikasi misalnya kan, sehingga menjadi nanti ada radio streaming, TV streaming misalnya. Nah, jadi banyak media yang ingin kita analisis pada Anda, termasuk media itu bisa juga folk media, media-media tradisional gitu kan. Kan zaman Orde Baru kan suka ada apa namanya? Suka ada kalau kesehatan namanya puskesmas. Kalau media tuh puspenmas, pusat penerangan masyarakat. Itu kan suka dulu zaman dulu ya, kalau Anda masih kecil-kecil ada hajatan di kampung, orang suka sewa OV ban itu mobil-mobil audiovisual yang bisa disewa kalau lagi kawinan, nanti nonton layar tancap seharian gitu ya, semalaman gitu. Itu kan kadang-kadang yang diceritakan tadi film-film atau folk media, nilai-nilai drama, nilai-nilai kearifan lokal. Atau kalau di Bogor suka ada tuh, si Pak Tri suka nonton zaman kita mahasiswa itu, RRI Bogor suka ngadakan wayang orang. Wayang orang itu kan folk media misalnya. Tapi ada pesan-pesan pembangunan di situ. Nah, jadi saya di dalam kuliah ini tidak membatasi media itu pada media massa saja. Kadang-kadang media cetak yang misalnya poster, pamflet, buklet, ya kan? Ada yang namanya komiklet, misalnya macam-macam itu. Itu semua adalah kerja-kerja brosur, kerja-kerja media semua itu sebagai suatu instrumen-instrumen yang bisa Anda analisis. Nah, saya ingin membatasi itu bahwa media ini boleh nanti Anda bangun pilihan mana, silakan Anda rencanakan evaluasi. Salah satu contoh, misalnya nanti Bu Rini atau Pak Tri akan memberikan tugas-tugas, maka pilihan media itu saya kira banyak sekali. Termasuk kalau Anda punya mobil bus, tempel janda yang pakai celana pendek itu, kutunggu jandamu, ini media juga itu. Ya, nah seperti itu. Jadi silakan saja. Atau orang jualan keliling dengan radionya ya, menjual roti, menjual es krim, media juga dia manfaatkan. Macam-macam ini. Ya silakan saja. Saya ingin bahwa perencanaan evaluasi media itu tergantung media pilihan-pilihan Anda yang tepat, spesifik lokasi, tersedia di masyarakat, dan dia sangat relevan digunakan di situ dengan biaya yang competitiveness, bukan sekedar murah, tapi biaya yang kita mengeluarkan dana yang seoptimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar mungkin. Terjadilah margin yang cukup besar, dan biaya memanfaatkan media itu tercover dalam biaya-biaya itu di persatuan produksi bisnis. Ya, kalau itu adalah produk di biaya produk persatuan itu, atau dia adalah layanan sebagai suatu services,
ada di situ biaya-biaya untuk membangun media. Nah, kira-kira seperti itu. Sama seperti apa obat itu obat sebagai konten obat. Orang suka pakai medianya media personal. Apakah itu petugas di apotek, apakah dokter memberikan rekomendasi resep, itu juga adalah media. Medianya adalah orang misalnya kan. Nah, saya kira seperti itulah saya ingin coba informasikan kepada Anda. Nah, nanti Pak Tri lah yang akan cerita tentang kontrak-kontraknya ini. Lebih detail ya gitu ya. Cuman harapan saya dengan kita berkuliah di sini, Bapak Ibu memiliki kapasitas, mempunyai kompetensi, memiliki kemampuan dan terampil, punya talent dalam melakukan suatu, karena ini adalah kita ini S2-nya atau S3 di sini adalah bukan by research ya, keilmuan, Bapak Ibu mampu membangun studi-studi riset gitu ya. Baik dengan pendekatan kuanti maupun dengan pendekatan kuali gitu ya, sehingga pemanfaatan media itu bisa dianalisis secara scientific knowledge. Dengan hasil itu Bapak Ibu bisa mensintesis gitu kan, atau setelah menganalisis mensintesis itu, dari hasil analisa itu Anda bisa jadikan suatu dasar membangun perencanaan gitu ya. Perencanaan terhadap suatu aktiviti media-media tadi. Setelah siap dilakukan, kadang-kadang kita suka diuji coba dulu itu media kan, hasil-hasil kita itu sendiri. Tentu ada evaluasinya. Nah, kita juga ingin menyampaikan seperti itu secara teoritis, bahwa melakukan itu ada teori-teori filosofinya. Dan Anda dituntut melakukan, jadi membangun empirik. Ya, pengalaman sendiri juga dalam melakukan tugas-tugas di tiap-tiap minggu di topik-topik mata kuliah kita. Nah, inilah yang kita ingin merangsang di mindset pikiran-pikiran Bapak Ibu dan konatif keterampilan otot Bapak Ibu untuk memunculkan suatu treatment media tadi sebagai suatu model perencanaan yang melahirkan suatu pesan-pesan kreatif dan inovatif tadi. Nah, itu yang kita ingin bangun ya, kompetensi seperti ini. Makanya mungkin banyak nanti Anda bekerja dengan tugas-tugas individual ataupun tugas-tugas assignment berkelompok. Karena saya dapat informasi tadi, kata Bu Rini, jumlah peserta kita ada belasan ya. Jadi saya kira bagus nih dijadikan tugas-tugas yang orientasinya melahirkan kerja empirikal. Nah, jadi tidak kuliah, tidak tanya jawab, tidak diskusi, ada assignment. Jadi kata kuncinya ada tugas-tugas. Terserahlah Pak Tri, mau individual, mau kelompok. Saya kira yang penting nanti dikumpulkan kepada koordinator. Inilah nilai performa teman-teman yang ikut perkuliahan kita. Nah, kuliah kita nanti, Pak Tri, kalau misalnya waktu Pak Tri tumpang tindih bisa mencari waktu lain ya. Silakan didiskusikan sama mahasiswanya. Termasuk saya hari ini, karena saya baru dikasih tahu kemarin ada kuliah gitu ya, oleh Bu Rini, saya kebenaran ini masih tadi waktu dikasih tahu Rini lagi lagi diskusi sama Bupati Musi Banyu Asin, saya buru-buru pulang kemarin. Nah, ini saya mungkin cuma setengah jam karena saya punya agenda juga menguji Ibu Ana Kuswanti sebagai ketua, jadi saya harus hadir. Jadi saya hanya sampai jam 10 lah ya, nanti Pak Tri lah yang melanjutkan. Dan kita melakukan kuliah-kuliah ya karena kita WFH, maka kita menggunakan webinar ya, menggunakan aplikasi, bisa dengan WAG, dengan Google Meet. Kalau sekarang kita difasilitasi membangun Zoom meeting. Tentu kompetensi yang Bapak-Bapak ini akan kita nilai gitu ya. Nah, lewat UTS, lewat UAS, lewat hasil-hasil assignment per minggu tadi, baik tugas individu maupun kelompok nih. Nanti ada yang paling besar nih, paper akhir. Ya, nanti kita akan diskusikan dengan Bu Rini dan Pak Tri, masing-masing kawan-kawan punya assignment individual yang kita nilai 35% gitu ya. Jadi memang kita tuntut Anda nanti piawai, bukan saja teori, ini loh eksperimental kita sebagai empirik yang dilakukan melalui pengalaman-pengalaman Bapak Ibu sebelumnya, atau memang dibangun sebagai sesuatu yang baru. Nah, sah-sah saja. Ya, saya kira itu performance
dari kinerja akademik Bapak Ibu dalam perkuliahan selama 14 kali pertemuan. Saya sudah menyusun, men-setting kontraknya, nanti didiskusikan sama Pak Trila supaya mengisi kontrak ini ada orang-orang yang menjadi koordinator. Idealnya kontrak itu nanti berisikan landasan-landasan filosofis, teori tentang media. Media itu mulai dari media-media cetak, media audio visual maupun media-media hibrid, ya, sosmed dan segala macam itu sendiri. Nah, kita ingin membangun, mengajak Anda membuat suatu assignment individu, termasuk juga menganalisis berapa jauh membangun efek. Kalau komunikasi kan juga ada efek ya, SMCR sebagai elemen, ujungnya melihat efek of komunikasi. Tapi pada media, tinjauan-tinjauan evaluasi kita pada efek media. Nanti kita buatkan instrumennya, atau kita duduk bersama menyusun kuesionernya. Nah, jadi ini penting dalam kita menganalisis, membangun strategik mengenai perencanaan dan evaluasi media komunikasi. Sehingga termasuk nanti membantu mengajak Anda membangun uji coba nih. Kalau sudah terjadi medianya, siap untuk dipublish, harus ada uji coba dulu. Dan perlu dievaluasi dia itu sebagai evaluasi media. Ada apa namanya? Suka dilakukan sebagai pretest juga gitu ya. Dilihat pada pendapat-pendapat ahli, dijadikan dia sebagai juri terhadap media yang tadi Anda coba susun. Nah, sebenarnya Anda pun bisa, anak-anak S2, melakukan riset-riset yang namanya experimental research. Melakukan suatu pilihan-pilihan media yang akan Anda jadikan suatu penelitian dengan konten yang seperti ini, misalnya kan namanya riset-riset eksperimental. Nah, itu bisa dibangun. Nanti kita bicarakan di dalam penelitian. Tapi ini juga akan kita bantu juga melakukan bagaimana membuat suatu riset-riset menggunakan media. Nah, bisa juga pada nuansa apa media yang dipilih, pada nuansa konten pesan. Itu kan pada bicara tentang isi pesan seperti apa analisis isi kan. Nah itu kita bicara lain lagi. Ini pada nuansa media maksud saya. Nah, nanti Bapak Ibu akan kita coba latih membangun desain uji coba yang bagaimana, membangun evaluasi media yang sudah dibangun tadi udah clear atau belum, diajarkan membangun uji coba prosedurnya seperti apa, item-item evaluasi media yang bagaimana, sehingga harus membangun instrumen uji coba dan evaluasi media. Nah, lantas bagaimana kita kalau melakukan uji cobanya, ada nggak SOP-nya? Nah, kita akan bantu juga membangun itu dan seberapa jauh hasil uji coba evaluasi media sendiri kita jadikan pegangan bahwa media ini sudah bisa digunakan secara umum atau kalau mau banyak secara massal silakan saja. Nah, tentu kegiatan-kegiatan kita membangun kegiatan kebijakan terhadap media kita tadi, kita harus membuat laporan gitu ya. Tapi kalau kita kayaknya belum sampai kepada aksi sebenarnya, tapi kita juga boleh aja laporan itu sebagai konsep saja. Oh ini loh konsep kita membangun media tadi, konsep bagaimana media itu sudah diuji cobakan, misalnya apa saja isi-isi konten laporan. Nah tentu nanti ujungnya ada bagaimana membangun perbaikan media sebagai saran kita setelah melakukan berbagai indikator, berbagai parameter ukuran yang kita ambil dari para juri, para ahli tadi terhadap media. Ya, ini belum pada uji coba kepada masyarakat ya. Kalau pada TV, kepada audiens TV itu lain lagi cerita. Ini baru pada juri saja. Kira-kira seperti itu. Dasar kita membantu Anda dalam proses pembelajaran evaluasi tentang apa namanya perencanaan dan evaluasi media komunikasi ini. Nah, jadi tujuan umum kita setelah 14 kali ketemu, Anda semua bisa menjelaskan, bisa menganalisis, mensintesis, merencanakan, dan juga sampai membangun evaluasi terhadap media komunikasi yang kita coba bangun. Untuk mendukung tentunya adalah proses pembangunan. Idealnya komunikasi itu ada di bagian-bagian pembangunan. Pembangunan di sini adalah develop, ya kita suka membangun development itu sebagai pembangunan.
Padahal pembangunan itu top down, potong kompas. Harusnya develop, dibangun dari bawah sebenarnya. Nanti kita ajarkanlah itu. Bagaimana membangun suatu pesan-pesan komunikasi pembangunan yang orientasinya bottom up. Walaupun sebenarnya bisa juga Anda sebagai komunikator pembangunan sudah punya ide, bagaimana ide Anda jual kepada rakyat, ya Anda membangun solidarity forum untuk membangun kepentingan tadi. Kepentingan rakyat menjadi suatu hal yang menjadi perhatian, kepentingan si komunikator pembangunan juga ada, membangun diskusi untuk membangun konten dan media komunikasi pembangunan itu. Nah, jadi ini kita ingin giring seperti itu nantinya. Sehingga ada tujuan-tujuan spesifik yang kita ingin tuntut, yang bisa Anda dapatkan setelah kita melakukan 14 kali pertemuan. Pertama, secara filosofi Anda paham apa itu perencanaan, apa itu aksi sebagai suatu program, suatu proyek, ya kebijakan dari suatu komunikasi di media pembangunan tadi, media komunikasi pembangunan tadi. Dan Anda juga sudah mulai mampu, ini SOP-nya, mampu menyusun rancangan kebijakan berupa suatu program, suatu proyek dalam merencanakan komunikasi tadi. Mampu merancang sistem komunikasinya sendiri dalam mendukung komunikasi pembangunan, dan mampu mengembangkan desain untuk melakukan uji coba dan evaluasi media komunikasi tersebut. Yang kelima, mampu mengembangkan instrumen uji coba dan evaluasi media, melaksanakan uji coba media, dan membuat laporan hasil daripada uji coba media komunikasi itu sendiri. Nah, inilah kira-kira ada 5 poin sebagai suatu tik ya dari TIU, tujuan instruksi umum yang kita buat tadi. Nah, ini nanti saya minta bantuan Pak Tri nih, Pak Tri. Saya sudah buat kontraknya, Pak Tri. Ini ada kontrak nih. Ya, ini kontraknya. Ini Pak Tri, ada kontraknya kita. Ini ada. Nanti tolong diisi di sini Pak Tri, di ujung sini Pak Tri. Ini ada bahan referensi kita. Ini nanti saya tuntut mahasiswa sudah bisa diskusi Pak Tri mengisi siapa komtinya, karena kontrak kan harus kita tanda tangan nih, siapa ketua, ya kan? Dia yang disepakati dalam pertemuan pertama ini, dia tanda tangan di sini Pak Tri. Nanti kirim ke kita di WA saya, nanti saya tanda tangan, kita lempar kepada program studi bahwa kita sudah memiliki kesepakatan. Artinya Pak Tri boleh berdiskusi tentang kontrak ini kalau mereka punya masukan-masukan untuk minta substansi konten yang harus ditambahkan. Nanti kita sebagai dosen kita akan rumuskan lah seperti itu. Nah, ini kira-kira Pak Tri, saya bisa dipindah ini ya? Enggak, yang ini ya. Yang ininya nih. Untuk Pak Tri bicara tentang ininya, Pak. Oke, ya. Silakan, Pak. Ya, Pak. Ini Pak ya, Pak Tri saya minta tolong ya, ada Pak Tri kok tadi di sini. Halo Pak Tri, bisa ya? Siap, siap Pak. Bisa nggak Pak Tri buka di sini? Nggak bisa ya? Halo Pak. Yuk. Ya, sudah. Sudah ya? Ini Pak Tri nih, seperti ini nih. Oke, siap Pak. Ya. Ya, sip. Ya. Baik Pak. Terima kasih Pak Amir. Yo. Pak Amir mau nguji S3 ya. Selamat jalan Pak. Assalamualaikum. Tapi saya tetap mendengar Pak, karena saya komputernya sebelah-sebelahan. Nanti kata Bapak, oh ini tolong dipindah slide, saya pindahin slide-nya. Ya, nah seperti ini nih. Nanti saya akan bantu pindah-pindah slide-nya, ya. Saya di sebelah kursi. Baik Pak. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Amir. Yo. Ya, mungkin kita mulai saja. Tadi mungkin karena saya hanya ingin menambahkan saja bahwa yang pertama, saudara-saudari segera absen di IPB Mobile. Sudah bisa, silakan absen. Saya ingatkan biar kehadiran Anda tetap tercatat. Yang kedua, tadi sudah dijelaskan Pak Amir tentang SMRC, SMCR dan E yang dari Berlo 1960, itu yang menjadi dasar teori kita. Nah, karena kita sudah mengarah ke tadi bahkan perencanaan dan evaluasi, ada satu tahapan yang juga kita akan monitor pada tahap pelaksanaan di channel itu. Jadi teknik, metode, media, dan sebagainya
sehingga monitoring dan evaluasi menjadi dasar satunya setelah proses perencanaan. Ketua dulu ya, karena kita harus tanda tangan kontrak hari ini. Kita pilih dulu ketuanya, komitinya, karena ini menjadi dasar kita untuk proses selanjutnya. Ayo kita mulai dari Raden Sidul. Supaya Mama ngomong nggak ini. Tolong sebut nama kandidat yang Anda pilih. Lagi. Boleh memilih diri sendiri, boleh? Iya, boleh. Sidul milih dirinya sendiri juga boleh, milih temannya boleh. Siapa yang Anda pilih menjadi ketua kelas atau penting? Mas Sadam, Pak. Mas Sadam. Siapa? Sidul milih siapa? Mas Sadam. Halo? Sadam. Suaranya udah mati belum? Sadam. Mana cara Ya, oke. Ya, Suaranya Papa udah mati belum? Sadam. Kurnia Setiawan milih siapa? Kurnia Setiawan milih siapa? Mas Sadam, Pak. Sadam. Iya, Pak. Sadam. Sadam milih siapa? Boleh milih sendiri. Sadam milih siapa? Mas Haikal. Haikal, Pak. Sadam Haikal, milih Pak. Haikal. Siap. Terus, iya. Heri milih siapa, Heri? Heri milih siapa, Heri? Mas Haikal. Heri Haikal, ya. Galung Triko milih siapa? Galung Triko? Galung pilih siapa? Pilih diri sendiri juga boleh. Halo, unmute kamu ya? Unmute kayaknya. Galung pilih siapa? Ini Mas Adam, Pak. Sadam. Hanika pilih siapa? Ya, saya pilih Hanika pilih siapa? Mas Adam, Pak. Ya, Sadam. Haikal pilih siapa? Boleh milih dirinya sendiri, boleh? Saya pengen Bang Sadam. Bang Sadam, oke. Mbak Nadia pilih siapa, Mbak Nadia? Sadam, Pak. Mas Sadam. Sadam. Esti pilih siapa, Esti? Sadam juga, Pak. Esti? Sadam. Denisa Awala pilih siapa, Awalia? Mas Sadam juga, Pak. Denisa pilih siapa? Mas Sadam. Mas Sadam. Iya. Oke, saya kira kita tetapkan Pak Amir, ketuanya sudah, komitinya Sadam Hussein dari Baghdad. Salah, bukan dari Baghdad, bukan. Bukan dari Irak. Ya, mohon kesediaannya ya Sadam, tadi bikin kontrak, nanti ditanda tangan dan bisa lewat WA, ada itu kontak personnya Pak Amir di situ juga, di sini juga ada. Nah, yang kedua tadi nanti kontrak menjadi dasar. Nah, di situ kelihatannya Pak Amir sudah komplit tadi Pak kontennya ya, termasuk juga rincian perencanaan pembelajaran. Kelihatannya 1 sampai ke 3 masih Pak Amir Pak ya, 1 sampai ke 3 pertemuan masih Pak Amir. Terus baru saya. 1, 2, 1 Pak Amir, kedua Bu Rini, 2 ketiga Bu Rini, 4, 5 Bu Rini, itu tentang mahasiswa mahfi filosofi dari perencanaan dan kebijakan komunikasi, pokok bahasanya tentang konsep, teori, dan filosofi perencanaan dan kebijakan komunikasi, otomatis pokok bahasanya adalah pengertian perencanaan dan kebijakan komunikasi, metode analisis, kebijakan komunikasi, dan yang terakhir proses analisis kebijakan komunikasi. Itu 2 kali pertemuan. Berikutnya pertemuan keempat dan kelima, yaitu mahasiswa mampu menyusun rancangan kebijakan dan perencanaan komunikasi. Formal pokok bahasanya adalah formulasi kebijakan dan rencana. Nah, oke. Oh, ya nggak apa-apa. Terus yang ke 6, 7 nanti bisa di-download di Bu Desi juga ini nanti. Kontrol terhadap kebijakan komunikasi, ini sudah Pak Amir, pertemuan ke-6 dan ke-7, termasuk pokok bahasanya dan monitoring dan analisis kebijakan komunikasi dan evaluasi kebijakan komunikasi. Nah, ini biasanya ada take home, UTS, biasanya dikumpulkan, ya otomatis kalau proses seperti ini nanti bisa dikoordinir oleh komti. Pertemuan ke-8, 9 ketemu dengan saya, mahasiswa mampu merancang sistem komunikasi mendukung pembangunan.
perencanaan komunikasi untuk mendukung pembangunan. Kalau kalian dulu zaman Orde Baru tadi disebutkan Pak Amir, ada Kelompen Capir lewat Pospenmas, ada beberapa kegiatan yang di TV, itu sebenarnya di belakang layarnya adalah orang-orang komunikasi yang merancang media komunikasi untuk mendukung pembangunan. Salah satunya apa? Aspek pokok bahasanya, analisis dan penilaian kelayakan komunikasi, desain sistem komunikasi, dan desain media komunikasi. Lanjut Pak Amir. Berikutnya, pertemuan ke-10-11 masih dengan saya, melanjutkan dari analisis penilaian kelayakan komunikasi, dan terakhir nanti UAS, itu bersama menjelang UAS itu saya, Pak Amir, Bu Rini memberikan materi terakhir untuk pemberian UAS. Ya, ini pertemuan 10 masih saya, dan ke-11 tentang merancang uji coba evaluasi yang tadi saya sampaikan untuk proses uji coba dan evaluasi media sebelum proses di dalam proses uji coba menjadikan nanti hasil akhirnya evaluasi, di tengahnya ada satu tahapan yaitu monitoring dari proses yang berjalan itu. Pertemuan ke-11, 12, 13 itu Pak Amir tentang mahasiswa paham dengan filosofi riset media, konsep filosofi riset subelemen media komunikasi, pokok bahasanya, jenis dan tipe riset. Yang kedua, filosofi riset media. Karena ini banyak yang tertarik rupa-rupanya. Jadi bimbingan saya, bimbingan Pak Amir, yang ngambil yang ini untuk tesisnya kebanyakan. Jadi tipe-tipe riset yang dipakai, nanti kalian bisa mengambil, Bapak Ibu semua bisa mengambil, saudara-saudara bisa mengambil dari pertemuan yang ke-11 ini. Itu dasar untuk merancang satu jenis tipe riset komunikasi perencanaannya. Nah, ke-12, 13, 14 dengan Pak Amir, mahasiswa mampu mengembangkan instrumen uji coba dan evaluasi media, melaksanakan uji coba media, membuat laporan hasil uji coba media, merancang instrumen uji coba dan evaluasi media, uji coba dan evaluasi medianya, itu pokok bahasannya. Dan sub pokok bahasannya adalah merancang instrumen uji coba dan evaluasi media, melaksanakan uji coba dan evaluasi media. Cara membuat hasil laporan uji coba untuk memperbaiki media komunikasi berikutnya. Ada yang menarik dari beberapa ini, dulu kalau kalian pernah baca, salah satu evaluasi perencanaan media itu di PB pun menjadi dasar di Humas ya, sekarang menjadi apa namanya itu, Ibu Yatri itu, Biro Komunikasi. Saya ikut berproses waktu itu, memang proses perencanaannya didesain begitu cantik dari level program studi, naik ke departemen, departemen naik ke pusat, dan di bawah komando atau saya kepala biro umum itu ada namanya Humas, kalau sekarang menjadi Biro Komunikasi. Disitulah kerja keras dari sistem awal dari perencanaan, termasuk dengan monitoring dari komunikasi media komunikasi yang dibangun sampai dengan evaluasinya. Pak, saya kira semuanya pernah ingat bagaimana dulu kita pontang-panting tentang penanganan kasus Zakazaki, susu formula yang dulu diteliti, itu juga luar biasa kita menghandle-nya. Dan yang terakhir itu saya ikut berproses waktu dikira sebagai penyebar hepatitis beberapa mahasiswa IPB yang kena. Itu karena di-blow oleh media dan kita harus memberikan press release yang direncanakan dengan begitu bagus sehingga direncanakan dan juga dievaluasi karena harus di-maintain ya, berita itu di-maintain sampai high-rank istilahnya, tidak dimainkan oleh pers. Itulah salah satu output yang pernah kita pakai dengan sistem salah satu mata ajaran Pak Amir dan kawan-kawan ini, yaitu perencanaan dan evaluasi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau memang ada pertanyaan, silakan saya dengan Pak Amir akan menjawab. Sekali lagi saya minta Mas Sadam setuju ya, bersedia ya menjadi komti ya. Mas Sadam, bisa mendengar saya? Pak. Insya Allah, Pak. Insya Allah, Pak. Ya. Oke, siap. Silakan kalau mau memilih wakil, milih wakil sendiri. Kalau saya boleh usul, karena ini yang kedua adalah Haikal, jadi wakilnya Haikal. Jadi kalau misalkan namanya orang, kalau pas Saudara Sadam nggak bisa masuk kerja atau di Bogor ini suka
hujan deras atau gimana, pilek, batuk dan sebagainya bisa digantikan Haikal. Jadi setuju ya wakil komtinya Saudara Haikal, setuju ya? Sangat sepakat kalau saya, Pak. Setuju? Wakil Setuju, Pak. sepakat ya. Wakil komtinya nanti Saudara Haikal. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri pertemuan hari ini? Kalau Bakok Bahasan, buku-bukunya sudah ditayangkan di bahan pustakanya, sudah ada di sini. Nanti bisa dilihat. Dan tadi yang saya ceritakan di awal memang teori Berlo sebagai dasar bagi yang bukan S1-nya bukan jurnalis atau bukan komunikasi pasti asing, apa itu SMCR, E dan sebagainya. S itu adalah source-nya, SM itu adalah message-nya, C itu channel-nya, R itu receiver-nya, dan E itu efeknya atau impact-nya dari proses penyampaian dari source ke receiver melalui konten atau message yang dibangun dan melalui channel yang sudah disediakan sehingga nyampe ke receiver itu biasanya ada efeknya. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan, saya dengan Pak Amir akan menjawab. Silakan. Dan Kalau saya, sudah Pak, jelas semuanya, ya sudah mungkin pertama. Ya silakan. Pak, saya boleh bertanya, Pak? Mohon maaf. Oh silakan. Ya Pak, ini terkait dengan pembahasan tadi mata kuliah ya Pak. Tadi sempat menyinggung Pak Amir terkait dengan new media Pak, atau media cyber. Saya pikir itu penting Pak untuk dibahas secara in-depth ya Pak, di dalam satu kurikulum, karena tantangan hari ini kita akan lebih kepada dunia digital Pak, termasuk new media yang hari ini sedang booming kira-kira gitu Pak. Nah, apakah ada pertimbangan gitu Pak untuk memasukkan satu tema yang itu membahas tentang perkembangan new media di era revolusi 4.0 kali ini? Terima kasih Pak Tri. Perkembangan new media ini menjadi ngetren memang. Sekarang juga lagi ya jadi alat yang paling mujarab untuk proses keberlangsungan satu institusi, karena nggak ada itu yang nggak bisa, seperti kita kuliah hari ini menjadi tidak bisa tanpa itu. Oke, saya setuju, akan kami in-depth-kan nanti dengan Pak Amir, ketua koordinatornya mata kuliah ini, Pak Amir sebagai koordinator, nanti kami rindingkan dengan Bu Rini dan Pak Amir seperti apa untuk lebih in-depth ya, karena saya ceritakan juga hampir 2/3 bimbingan saya dari tahun 2011 banyak mengambil cyber ini Mas. Jadi yang terakhir ini tentang wisata di daerah Banyuwangi, bimbingan saya juga, itu juga sama, hampir ini. Dan kalau yang sekarang sedang berjalan, sudah mau seminar hasil, Ibu Surat ini mengambil Instagram, Twitter, sama satunya lagi apa itu? Untuk proses, ya termasuk Facebook dan WA untuk proses sebagai alat bantu di daerah terpencil di mana beliau kerja di Kementerian Pertanian, bagaimana para penyuluh menggunakan itu. Memang betul, tadi perkembangannya memang luar biasa dahsyat dan sekarang menjadi ujung tombak terdepan, garda terdepan dari semua proses berjalannya suatu kelangsungan kebijakan institusi, bahkan negara. Itu sekarang tombaknya di situ. Terima kasih masukannya. Ada lagi selain itu? Baik Pak, mau bertanya. Ada lagi? Saya Pak. Silakan. Siapa ini? Galung, Mas Galung. Oke, silakan. Saya mau nanya ini Pak yang berkaitan dengan klasifikasi nilai. Tadi belum sempat melihat di situ di slide berapa ya Pak? Klasifikasi nilai A, AB, B, dan C. Oh gitu, ya. Jadi kalau 85 ke atas, ambang batas 85 itu masih A. 85 itu masih ya istilahnya amin lah, ambang batasnya di 85 itu. Gitu. Terus B itu sampai dengan 75, terus C, nah baru yang terakhir D. Ya, bangetan kalau sampai E itu, di bawah 50. Jadi proses ambang batasnya kalau Anda mau inget-inget paling gampang itu targetkan dapat 85. Nah, 85 itu masih amin ya. 85 itu masih amin. Apa aja, misalkan masih 85 itu masih amin. Nah,
banyak memang di ambang batas 75, 80, 85 itu biasanya mereka di situ. Tetapi kalau angkatan saya S3 dulu itu yang lulus nyaris tidak ada nilai B-nya itu semuanya A itu Ibu Retno yang sekarang Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian. Itu angkatan saya 2008-2009 itu orangnya rajinnya luar biasa dan sekarang menjadi wajar kan beliau sekarang jadi Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian. Jadi nilainya nggak pernah ada yang di bawah 85. Jadi semuanya di atas 85 semua sehingga A semuanya. Komlot dia. Lulusnya juga tepat waktu. Itu ya Mas ya. Halo Mas Galung. Halo Mas Galung. Iya, Pak. Jelas? Oke. Di sini Jelas, ada Pak. Mas Ya. ada di Joshua, kita harus di luar ngomongnya lah. Ya, kalau saya harus bahasa Gaya. Tapi Apa itu udah? oh ya, itu Pak Amir lagi di itu ya di S3 ya, ujian S3. Oke, kalau halo? Halo, ya Pak. Kalau sudah tidak ada lagi, silakan jangan lupa kalian harus absen karena di situ 14 kali pertemuan. Awas, tidak bisa kalau 2/3-nya tidak ada, kurang dari 2/3 ada dari 14 kali pertemuan baru bisa ikut ujian. Ya, harus absen. Nanti absen di IPB Mobile. Ya. Tadi saya udah nyoba berkali-kali, Pak. Mas, punya saya masih belum bisa untuk absen di IPB Mobile-nya. Coba, Anda posisi di mana? Di ini, di Cibinong Bogor. Di luar kota kan? Cibinong Bogor. Ya, cobalah. Yang lain bisa. Ya, coba cari Ya, ada geser dikit. Biasanya ya, memang sinyalnya ya. Kali ya. Masih ini, Pak. Tulisannya masih seperti ini. Oke. Itu Pak Amir, saya kira. Izin, Pak. Mau bertanya? Iya. Ya, Pak. Ya, ya silakan. Saya kan silakan. Ini Heri, Pak, Heri, Pak. Halo? Ya, Pak? Ya, Heri. Silakan. Saya untuk absennya 014 ya, Heri 2014. Saya untuk absennya belum bisa, Pak, di IPB Mobile karena belum tercantum di KRSA-nya, Pak. Bisa di manual aja, Pak, ya? Oh, gitu. Nah, itu ya nggak apa-apa. Nanti coba hubungi Ibu Desi ya, yang tadi Ibu Desi. Coba udah nanti dikonfirmasi, Pak. Kasih. Dan ada solusi ya. Ya, konfirmasi ke Ibu Desi ya, ke Bu Desi ya. Oke. Ada di grup ini kok, ada di grup ini ya. Oke, makasih, Pak. Ya. Oke, kalau sudah ya, Pak Tri, Amir mau halo. menambahkan pengumuman? Ya. Pak Tri, jadi yang tidak... Siap, Pak Amir, monggo. Ya. Monggo. Halo, kedengaran suara saya? Siap, Pak, ya. kedengaran. Jadi dengar, Pak, dengar. Heri dan beberapa teman-teman kan belum masuk nih. Kemarin kan baru 8 saya lihat ya. Sekarang kan berkembang. Kita catat ya. Nanti akan ya benar tadi kata Pak Tri, hubungi Bu Desi saja. Makanya nanti tolong dipoto ya, foto screen ini ya. Kita bersama dipoto dulu. Saya nanti sudah ketua kelas lah. Konti. Coba dipoto bersama dulu. Ada berapa orang? Nanti saya kirim ke Desi nih. Coba yang masih nama keluar dulu. Keluar dulu orangnya dulu. Ya, oke. Nah, dipoto dulu. Supaya bisa kita lempar ke Bu Desi. Ya, Pak. Senyum. Haikal senyum, Heri senyum. Oke, Pak, senyum ya. 1, 2, 3. Oke. Ada, Pak. Jadi semua nanti kita absen. Berarti besok masih bisa absen ya di mobile itu ya. Karena namanya akan dituliskan. Masih bisa, Pak. Masih bisa absen. Tadi ada pertanyaan yang berkaitan dengan new media ya dari Sadam. Saya kira kita nggak usah kasih topik kuliah di sini, tapi akan diberikan oleh saya, oleh Pak Tri dan Bu Rini, dikaitkan pada saat bicara media. Bahwa Anda bisa mengerjakan yang media-media seperti ini. Contohnya bla 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 bla, nanti kita kasih bukunya juga gitu ya. Nanti Anda yang mengulas itu sendiri. Ya, karena itu nanti ada kuliah sendiri tentang new media itu sebenarnya. Kalau di S1 itu 3 SKS.
Jadi saya asumsikan itu kan ilmu dasar itu. Jadi Anda lah nanti memilih, oh sebenarnya saya ingin memainkan pada hybrid media. Wah, tentang aspek ini. Nah Anda yang menguatkan tulisan Anda di assignment individu atau di assignment kelompok gitu ya. Atau di tugas akhir. Karena kapasitas S2 itu kita hanya memberikan 10%. Selebihnya Anda menuliskan 90%. Nah, nanti tolong supaya tidak jadi plagiat, Anda tuliskan referensi Anda. Saya ingin menggiring kepada Anda nanti tugas-tugas assignment itu, baik yang diberikan oleh saya Pak Triabur ini, bersumber sebaiknya textbooknya 20% saja. Anda lebih banyak, kalau misalnya referensi Anda 10, 8 bijinya itu adalah penelitian orang sebelumnya yang berkaitan media Anda, dan analisis tinjauan tugas-tugas itu, gitu loh. Syukur-syukur sumber primer kau itu 2-5 tahun terakhir. Karena penelitian ini kan terus berkembang ini. Pandemi COVID ini sudah bergeser cara-cara kita memanfaatkan media, termasuk dalam proses pembelajaran. Kegiatan pemberdayaan, kegiatan komunikasi juga akan bergeser, Pak. Kalau Anda tidak punya talent yang lebih dalam memanfaatkan media-media terbarukan ini, Anda ketinggalan, Anda sudah kolonial, gitu ya. Nah, jadi itu yang kita ingin bangun sebenarnya, kapasitas penelusuran, informasi-informasi, review pustaka, Anda yang aktif, ya. Jangan kami yang aktif. Anda sudah punya kartu mahasiswa yang bisa memanfaatkan perpustakaan. Mau online bisa, mau offline bisa. Yang ketua perpustakaan kita kalau offline itu kan ada Profesor Puji itu. Jadi bisa di-searching itu. Sekarang sangat mudah sekali Anda melihat topik-topik berkaitan dengan media hibrid misalnya. Anda mau dapat apa? Anda panggil aja lewat Google gitu. Mudah sekali. Sekarang beberapa referensi buku ya, misalnya itu bisa difasilitasi oleh mereka. Ya, ada beberapa buku itu yang penerbitnya, publishnya boleh menghunting. Nah, jadi Google itu kan bisa dimanfaatkan untuk mencari sebenarnya. Ya. Nah, kalau orientasinya contoh-contoh berkaitan media yang sudah dilakukan orang gitu ya, kan bisa pakai Mbah YouTube juga itu mencarinya seberapa jauh bermutu tidaknya gitu ya. Cuman ada beberapa referensi yang tidak bisa dipakai. Ya, misalnya apa tuh? Misalnya Wikipedia. Ada beberapa ya, 3 apa 4 tuh. Dia karena subjectivity. Anda cek hari ini, Anda cek lagi besok dengan topik yang ingin Anda searching, langsung berubah. Nah, itu kan artinya perubahan yang sangat cepat dan itu nggak bisa kita pakai. Sama dengan nanti carilah penelitian-penelitian orang yang memang sudah dipublish di jurnal-jurnal terakreditasi. Baik Sinta, ya kan suka ada kan Sinta 2 kayak gitu. Ataupun menggunakan jurnal internasional yang bereputasi. Yang sekarang kan Scopus istilahnya kan, Q4 kayak Q2, Q3 silakan aja. Nah, itulah dasar Anda memanfaatkan referensi. Bapak Ibu sekalian, media hibrid itu bukan sesuatu yang baru. Sudah banyak penelitian orang sebelumnya. Kalau Anda ingin membangun itu sebagai suatu tugas atau suatu proposal tesis maupun disertasi Anda cari 10-20 referensi berkaitan dengan itu, Anda memilah-milahnya apa kebaruan di area 20 itu menjadi masalah Anda untuk dijadikan masalah tulisan ilmiah. Seperti itu yang kita ingin bangun, kapasitas sintesis, mensintesis. Bukan sekadar analitikal ya. Analisis itu masih punya anak-anak S1. Anda sudah mensintesis. Jadi bacalah 10, 20 sumber primer, baru Anda rumuskan. Ini loh. Nah, nuansa subjectivity sudah berkurang. Karena Anda membangun naratif dalam bentuk paraphrase. Bukan quotation, hanya ngutip. Ngutip itu kerja anak S1 kena hanya diploma. Anda S2 atau mungkin ada yang S3 di sini. Anda kerjanya paraphrase. Paraphrase, Anda mengambil minimal 5, 10, 20 sumber-sumber yang berkaitan dengan topik Anda ingin coba gali, Anda
membangun pendapat Anda tuh yang seperti apa, Anda jelaskan. Makanya selalu saya ingatkan, buatlah supaya kita jurnalis, ada referensi narasumber tidak satu, supaya cover both side. Tapi scientific knowledge bukan 2-3, banyak tadi saya katakan. Sumbernya primer, 2-5 tahun terakhir. Ya, nah itu jadi pegangan kita. Makanya kami ingin tuntut Anda harus banyak baca. Anda nggak selesai dengan PowerPoint kami. PowerPoint kami terus berubah. Nah, jadi Anda yang mencari, tolong masukkan di dalam referensi kita, ya, yang Anda sudah memang jadikan pegangan. Jadi setiap tugas Anda harus menuliskannya secara scientific knowledge, ada guidance-nya. Anda harus baca buku panduan, membuat laporan, membuat skripsi, membuat tesis, membuat disertasi, keluaran IPB. Harusnya Anda dibagi oleh prodi sebenarnya nanti sebagai pegangan menulis tulisan ilmiah. Saat Anda ingin publish, ada panduannya bagaimana menulis bahan untuk dipresentasikan, termasuk kolokium dan seminar. Pakailah itu mulai dari sekarang supaya Anda punya keterbiasaan. Ya, keterbiasaan dalam membuat tulisan-tulisan ilmiah. Makanya nanti saya, Pak Tri dan Bu Rini akan menilai bukan sekadar isi substansi, tapi format. Anda menuliskan itu sudah scientific knowledge tidak, gitu ya. Itu pengantar-pengantar yang tadi dipertanyakan, gitu ya. Saya ingin memang kita nanti akan merubah karena ini merubah cara kita membangun pendekatan komunikasi pembangunan. Termasuk merubah cara kita memanfaatkan media komunikasi. Ya, sekarang tidak lagi bermain interpersonal murni. Tapi bisa nggak interpersonal itu dimainkan dalam bentuk media? Bisa. Nah, itu maksud saya, kan banyak format nanti kita coba mainkan gitu ya. Nah, jadi nanti kita akan mengajak seperti itu. Kuliah sekarang pun seperti sekarang, kan tatap muka juga memungkinkan adanya tanya jawab yang segera kan, sehingga muncul efek segera, bukan delay purpose. Delay purpose itu artinya nunggu berapa lama nanti baru dapat respon. Sekarang bisa. Saya Pak Trisno ngomong, silakan siapa yang ingin memberikan interupsi misalnya. Interupsi bar question, interupsi ada 6 macam. Anda mau pilih apa? Kan langsung bisa terjawab. Tidak delay purpose kan? Langsung dia. Nah, jadi bagaimana memanfaatkan media tadi untuk membangun kedekatan pesan M kepada receiver. Itulah strategi yang mau kita ajak kepada Anda. Mulai dari rencana sampai pada evaluasi si Medcom tadi. Media komunikasi tadi. Nah, jadi saya tidak memberikan satu topik khusus media hibrid, media sosial, tapi malah mengajak yuk searching, mencari, yuk diskusikan dalam tugas-tugas kita. Nah, makanya saya bilang, nanti bagaimana membangun, recombine, mengkombinasikan dalam melakukan perencanaan-perencanaan itu. Nanti kalau ada berkaitan ingin membangun konten, kita semester besok ada namanya desain pesan. Khusus bicara M. Makanya saya bilang, mata kuliah saya ini dengan Pak Tri, dengan Bu Rini, tidak spesifik bicara M. Saya spesifik bicara C. Channel of komunikasi. Malah diambil 5 sub-elemen itu, medianya doang kok. Media komunikasi kok. Yang tadi tugasnya mendekatkan pesan kepada receiver. Makanya di dalam teori media komunikasi, haruslah si pesan itu kredibel. Jadi tingkat konsep kredibilitas itu bukan pada source saja. Kredibilitas itu pada pesan juga penting. Nah, menjadi kredibel seperti apa? Sebagai sesuatu bermutu. Bagaimana? Untuk melahirkan efektivitas komunikasi. Makna pesan yang sama. Tolong hati-hati. Media itu ada orang juga di belakangnya. Itu, ya kan? Nah, itu yang Anda ingin coba saya bantu tajamkan nantinya. Ternyata orang-orang di belakang media harus membangun perencanaan. Harus membangun evaluasi terhadap media-media itu sendiri dalam dia membangun kebijakan. Apakah bentuknya program, bentuknya project misalnya kan, ataupun bentuknya activity, yuk kita coba bangun dengan baik. Nah, jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, di mata kuliah ini saya ingatkan kembali lebih mempertajam pada channel komunikasi di subbab
subelemen media komunikasi. Paham? Ada pertanyaan yang lebih spesifik? Tadi pustaka itu referensi itu adalah yang ini saja, artinya yang pilihan gitu ya. Ada boleh cari yang lain, silakan saja. Nanti kita diskusikan ya. Itu maksud saya. Ini aja pegangan-pegangan saja untuk kita membangun komunikasi pembangunan, orientasinya pemberdayaan, orientasinya menggiring orang supaya bisa memunculkan pemberdayaan itu lewat pendekatan-pendekatan media. Delay purpose bisa dihindari. Gimana tahapan teknik-teknik komunikasi yang harus dimainkan? Nah, itu yang kita nanti banyak cerita. Termasuk menggunakan sosmed. Sosmed itu kalau tidak diterima, direncanakan dengan baik, dia kerjanya juga melahirkan pesan-pesan yang hoax. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, kita pesan yang bagaimana? Cara memaparkan yang bagaimana? Nah, itu kan keunikan masing-masing media. Maksud saya. Nah, itu yang saya ingin ajak ya. Mas Haikal, Mas Sadam, Mas Galung gitu ya. Kita akan seperti itu. Menggiringnya. Nah, nanti sudah jelas tadi kata Pak Tri, siapa Komti. Nanti di bagian bawah itu kan ada tulisan tuh. Tolong nanti dituliskan namanya, kasih tanda tangan gitu ya, bahwa sepakat. Tadi kalau ada tambahan-tambahan yang sangat berkaitan dengan nuansa komposisi nilai, saya akan masukkan tuh yang Pak Tri bilang tadi. 85A. 85.0. Kalau 84.9 belum. Yang nilai itu bukan saya. Yang nilai itu olahan statistik nantinya. Yang akan masuk itu kan bukan nama Anda. Biasanya kita masukkan nilai itu kombinasi, nanti dia akan membangun range. Range itulah menentukan angka, menentukan huruf. Angka mutu, huruf mutu. Jadi optimalkanlah dengan penilaian performa Anda di 4 nilai. Ya kan tadi ya sudah ada kan di komposisi nilai. Nanti tinggal tambahkan, oh ini dapat nilai ini range-nya berapa. Oke, nanti kita tambahkan dalam satu slide. Ada tambahan slide lain dalam kontrak ini? Di samping masukan Galung tadi? Nggak ada ya? Oke, saya kira untuk sementara Pak Tri kita ini dulu kali ya pertemuannya Pak Tri ya. Kan ini dadakan juga nih, saya baru dapat informasinya 2 hari yang lalu nih. Waktu saya di Banyuasin. Ya, Pak, jadi, mohon izin Pak. Ya, gimana? Saya malah baru tadi malam. Baru tadi malam ya. Makanya kalau iya, makanya kalau sepakat ini Pak Tri, kita tinggal tanda tangan mereka, tanda tangan saya, kita lemparkan lagi di forum WAG kita bahwa inilah yang kita pakai gitu Pak. Dan inilah yang akan kita lemparkan kepada program studi. Gitu kira-kira Pak Tri. Betul. Ya. Iya. Nah, saya kira itu juga, tadi yang belum bisa absen nggak masalah lah, itu gampang nanti yang besok cuma masuk. Ya, kan sudah ada, dikirim ke WAG aja yang ini tadi gambar tadi, saya akan lemparkan kepada Prodi. Supaya Prodi tahu ini hadir ya, gitu loh. Nanti tinggal dicontreng saja di dalam IPB Mobile Student itu. Tinggal contreng saya kira. Mudah kok itu. Yang jelas kelihatan muka-muka yang serius-serius ini nih. Kandidat nanti menjadi doktor. Amir, punten. Ya. Pak Amir. Yes. Punten nanti sebelum jam 10 Desi mau tutup Zoom-nya ya, Pak Amir. Udah ini udah tutup aja. Kita lagi di WAG nih. Sudah selesai. Ya, punten Pak Amir, soalnya mau dipakai sama ujian tertutupnya Bu Amir. Ya, silakan. Terima kasih Bu Desi, kawan-kawan semua. Kita tutup ya. Kita pindah WAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan, lab ya. Wabarakatuh.